Yang pertama, menikah dengan orang pengikut aliran sesat. Kalau kesesatannya sampai pada stadium kafir, itu tidak sah, gak boleh. Kalau kesesatannya tidak sampai kafir, cuma sesat dan menyesatkan. Karena sebagian ahli bid'ah seperti orang Syiah, ada yang sampai kafir, ada yang enggak kafir. Orang Wahabi juga begitu, ada yang sampai kufur, ada yang tidak sampai kufur. Kalau sesat tapi enggak sampai kufur, hukum pernikahannya sah tetapi haram. Sebagian ulama mengatakan makruh. Mengapa haram atau makruh? Karena nanti tidak akan terjalin hubungan yang harmonis. Orang itu kalau beda aliran biasanya hubungannya tidak harmonis. Suami istri sama-sama ahlus sunnah, di perjalanan suaminya ikut Wahabi gak mau tahlil, biasanya sering bertengkar dalam rumah tangga. Kita ini kan menikah kan gak ingin bertengkar kan, ingin aman dan damai. Jadi merusak keharmonisan. Ini dengan suami istri. Belum lagi antara suami istri ini dengan mertua. Orang punya menantu beda aliran, beda aliran. Maka bagaimana? Ditinggal mertuanya, gak harmonis. Padahal pernikahan ini selain bertujuan untuk beranak pinak ya, agar punya keturunan, juga ini kan merupakan sarana ikatan hubungan kekeluargaan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Kalau sudah ikut aliran menyimpang, biasanya ya sudah, nanti gak akan harmonis. Maka bagaimana? Sebaiknya orang tua ini jangan dinikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, carikan orang-orang ahlus sunnah. Carikanlah orang-orang ahlus sunnah. Ya berusaha cari mendapatkan ahlus sunnah. Memang sekarang anak perempuan sekarang zaman milenial repot kadang. Kalau dapatnya orang tua ditinggal lari kadang suaminya itu. Maka bagaimana? Orang tua perlu memberikan pendidikan. Selain pendidikan, orang tua banyak mendoakan kepada Allah agar anaknya dapat hidayah. Di mana mendoakan? Ketika sholat. Di dalam sholat itu kita biasanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami ini artinya siapa? Saya dan jamaah, atau saya dan kaum muslimin yang lain. Jadi saya dan kaum muslimin yang lain, itu kami namanya. Kemudian membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kami itu artinya siapa? Saya dan jamaah, atau saya dan seluruh umat Islam, atau saya dan orang-orang yang saya cintai. Istri saya, suami saya, anak-anak saya. Doakan kepada Allah dapat hidayah. Makanya ketika kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hadirkan orang-orang yang kita cintai dalam kami itu. Mintakan pada Allah, siapa? Terutama anak-anak kita. Mengapa? Agar anak kita dapat hidayah dari Allah. Itu faedahnya Fatihah.